Peluncuran rudal Iran jarak jauh dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh 4.000 km. Pemirsa, bisa kita lihat rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra India dengan mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik usai Iran mengejarkan serangan ke Israel hingga puluhan orang terluka. Selain itu, ia juga mengomentari soal Iran meluncurkan rudal 4.000 km ke Diego Garcia. Fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on the European country, Cyprus. They are putting everyone in their sights. And fourth, they're stopping a maritime international route, energy route, and trying to blackmail the entire world. What more proof? Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel. Rudal Iran juga menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Whoa. 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 Apa? Whoa. Whoa. Apa? This is the first part. Wow. That is I just get wow. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel di kota Dimona. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam konflik terbuka antara kedua negara dalam beberapa pekan terakhir. Rudal Iran menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow. 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 Sejumlah korban mengalami luka serius. Sementara kerusakan bangunan cukup luas akibat ledakan. Iran menargetkan Dimona sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz. Iran tidak hanya menyerang untuk membalas, namun mengirim pesan strategis tidak ada lagi zona aman bagi Israel, bahkan untuk aset paling rahasia sekalipun. Kota Dimona merupakan pusat penelitian dan tulang punggung program nuklir Israel sejak era 1960-an. Serangan Iran di kota Dimona memiliki arti strategis berlapis. Pertama, menunjukkan bahwa Iran mampu menjangkau target bernilai tinggi. Kedua, menguji respon Israel tanpa benar-benar memicu bencana nuklir. Ketiga, mengirim pesan ke dunia bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan mulai bergeser. Sementara 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan.
Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Israel mengakui beberapa rudal Iran menembus pertahanan mereka dan memungkinkan rudal seberat ratusan kilogram menghantam langsung wilayah Israel. Anda kembali menyaksikan Breaking News pemirsa. Amerika Serikat dan Israel kembali melancarkan serangan udara diduga menyerang salah satu depo senjata di Dezful, Iran. Terlihat ledakan besar serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan besar tersebut terekam oleh ponsel milik warga. Ledakan dahsyat ini membuat sejumlah wilayah terdampak. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran sejak 28 Februari lalu. Iranian military infrastructure demonstrating the U.S. military's unmatched reach and lethality. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack CENTCOM, Komando Pusat Amerika Serikat merilis video terbaru serangan terhadap 130 kapal laut Iran. Amerika Serikat mengklaim bahwa serangan ini merupakan penghancuran angkatan laut terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Selain itu, AS juga menyatakan bahwa pada minggu ini mereka telah menggunakan bom seberat 2.500 kg untuk menyerang fasilitas bawah tanah di sepanjang garis pantai Iran. Constituting the largest elimination of a navy over a 3 has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy. So far, we've struck over 8,000 military targets, including 130 Iranian vessels, constituting the largest elimination of a navy over a 3-week period since World War II. Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel. Rudal Iran juga menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Whoa. 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 Abang. Whoa. Whoa. Abang, this is first part. Wow. That is I just get wow. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel di kota Dimona. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam konflik terbuka antara kedua negara dalam beberapa pekan terakhir. Rudal Iran menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Whoa. 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 Sejumlah korban mengalami luka serius. Sementara kerusakan bangunan cukup luas akibat ledakan. Iran menargetkan Dimona sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz. Iran tidak hanya menyerang untuk membalas, namun mengirim pesan strategis tidak ada lagi zona aman bagi Israel, bahkan untuk aset paling rahasia sekalipun. Kota Dimona merupakan pusat penelitian dan tulang punggung program nuklir Israel sejak era 1960-an. Serangan Iran di kota Dimona memiliki arti strategis berlapis. Pertama, menunjukkan bahwa Iran mampu menjangkau target bernilai tinggi. Kedua, menguji respon Israel tanpa benar-benar memicu bencana nuklir. Ketiga, mengirim pesan ke dunia bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan mulai bergeser.
tengah memanasnya konflik global akibat agresi Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran, Presiden Amerika Serikat menyatakan kesiapannya untuk meninggalkan Timur Tengah. Namun benarkah Donald Trump akan mempertimbangkan mengakhiri perang? Berikut cuplikannya dalam dialog bersama Guru Besar Ilmu Politik Internasional Universitas Pelita Harapan, Alexius J. Madu. Mempertimbangkan Amerika Serikat ini untuk mengakhiri perang hanya sebuah gertakan atau memang patut ditanggapi serius oleh Iran? Ya, menurut pengamatan saya ini ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah Trump ingin meyakinkan publik umum maupun di dalam negeri bahwa Amerika Serikat yang menentukan terms of reference, kondisi-kondisi untuk mengakhiri perang. Mungkin maksud dia adalah untuk menunjukkan kepada publik dia tetap berada di dalam kontrol terhadap situasi perang ini. Itu kemungkinan yang pertama ya. Mengapa dia melakukan itu? Karena resistensi atau perlawanan Iran juga makin meningkat kualitasnya ya. Baru saja Anda beritakan tadi Iran berhasil melakukan tembakan rudal ke jauh di Samudra Hindia, ke Diego Garcia ya, yang jaraknya sekitar 4.000 km. Artinya sekarang dia mempunyai kemampuan untuk menembakkan rudal 2 kali lipat dari biasanya. Karena ke Israel itu kurang lebih 1.500 sampai 2.000 kilometer ya, dan sekarang 2 kali lipat. Itu artinya kondisi di medan tempur itu makin tidak pasti, dan dalam hal ini Trump mungkin pengaruh kepanikan, barangkali dia ingin meyakinkan publiknya di dalam negeri dan ke dunia internasional bahwa dia is in control, dia mengontrol situasi. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin juga Trump ingin menciptakan suatu situasi ketidakpastian ya, unpredictability. Nah, itu di dalam strategi perang itu sangat penting dilakukan oleh siapa saja, dan Trump itu kadang-kadang pernyataannya kan suka kontradiktif ya. Nah, mungkin itu elemen ketidakpastian diciptakan untuk mengelabui lawan atau untuk menciptakan satu kejutan-kejutan strategis yang Amerika Serikat mau lakukan ya. Kemungkinan yang ketiga adalah Trump mengatakan itu untuk menenangkan pasar ya. Mengapa dia perlu lakukan itu? Dia perlu lakukan itu karena sekarang kita lihat resistensi dari Iran itu ternyata tidak mereda, tapi kualitasnya makin meningkat. Nah, ini bisa menimbulkan gejolak di pasar, harga minyak dan lain sebagainya yang sekarang naik akan tambah naik lagi, dan mungkin dia cepat-cepat mengatakan juga kepada publik untuk menenangkan pasar ya. Jadi kita lihat bahwa Amerika Serikat ini berusaha untuk menenangkan dirinya sendiri maupun juga menenangkan dunia internasional. Nah, kemungkinan yang keempat adalah mungkin dalam rangka mempengaruhi satu kondisi di medan tempur di mana infrastruktur militer dari Iran ini memang banyak yang jadi sasaran pemboman, tetapi kelihatannya tidak ada tujuan yang konkret yang bisa dicapai oleh Amerika Serikat gitu ya. Jadi dia ingin mungkin memperkuat rasa percaya diri dari tentaranya sehingga dia mengatakan itu bahwa dia mau menghentikan dengan cara dan terms yang dia tentukan. Saya duga itu. Oke, dari sejumlah hal yang Anda sampaikan, apakah memang sebenarnya alasan dari menghentikan perang di Timur Tengah ini karena memang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mencapai target perang yang dia impikan, atau seperti apa Anda melihatnya? Saya melihat sampai sekarang tidak bisa dikatakan ada tujuan konkret yang tercapai ya, karena kita ingat pada awal perang ini dimulai tanggal 28 Februari itu tadi ceritanya kan mau regime change, pergantian regime, tapi kan tidak terjadi ya. Bahkan kita tidak melihat ada
berkurang ya serangan atau resistensi dari Iran, bahkan menggunakan senjata-senjata yang menimbulkan kejutan-kejutan strategis ya, strategic surprise itu di dalam perang itu. Nah itu bisa memainkan kualitas teknologi, kemudian apa yang tidak diduga oleh lawan itu senjata yang digunakan. Jadi kita melihat bahwa Trump ini tidak jelas dia punya tujuan untuk membom. Memang dia membom semua infrastruktur militer Iran, tetapi itu belum berarti bahwa tujuannya tercapai. Nah ini menambah ketidakpastian dari perang ini. Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir, kan tidak jelas juga apa yang mau dicapai oleh Amerika Serikat ini, dan ini menimbulkan suatu ketidakpastian, suatu kebingungan juga di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, terutama di kalangan legislatifnya, dan mereka nanti mungkin akan mempertanyakan meskipun Senat sudah memberi kewenangan, tidak membatasi ya kewenangan dari Trump untuk melakukan perang ini, tapi kan kita tidak tahu perkembangan di medan tempur ke depan seperti apa, dan bisa saja suara di legislatif itu berubah karena opini publik yang ingin agar perang ini harus cepat selesai begitu. Apakah memang statement dari mengakhiri perang ini justru sebagai strategi terselubung dari Amerika Serikat? Ya, seperti saya bilang tadi, itu bisa jadi satu kemungkinan juga kan, artinya menambah suatu elemen ketidakpastian karena dalam perang seperti ini siapapun pasti semua pihak ya akan menggunakan suatu elemen yang tidak bisa diduga oleh lawan. Jadi hari ini nyatakan A, besok nyatakan B, jadi tidak jelas, unpredictable, tidak bisa diprediksi apa maunya. Mungkin itu bagian dari strategi Trump, dan selama ini dia selalu begitu ya, hari ini A, besok B gitu, mungkin itu mengelabui lawan juga gitu kan maksudnya. Baik, Prof. Anda melihat tanggapan dari Iran dengan adanya pernyataan ini seperti apa? Apakah memang ini tidak dihiraukan oleh Iran sehingga masih terus melancarkan rudal-rudal ke pangkalan AS dan sebagainya, atau seperti apa? Iya, saya melihat bahwa pernyataan Trump itu tidak ada pengaruh apapun ya terhadap hasrat Iran memang untuk mempertahankan diri, mempertahankan survivalnya dengan semua instrumen yang ada padanya, dan kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan bahwa apakah dengan Amerika melakukan pemboman infrastruktur militer yang sudah berlangsung kurang lebih 3 minggu ini bisa melumpuhkan dia. Ternyata senjata yang digunakannya bahkan makin lama makin canggih ya. Nah ini menambah elemen ketidakpastian yang saya bilang tadi. Jadi perang ini belum bisa kita katakan akan cepat selesai. Jadi masih penuh dengan ketidakpastian, masih terlalu pagi ya untuk mengatakan kira-kira seperti apa nanti akhirnya ini perang ini. Baik, Prof, mungkin singkat saja terakhir juga, prediksi Anda kira-kira akan berlangsung sampai kapan perang ini? Meskipun Anda sempat menyampaikan ini sulit untuk diprediksi, masih terlalu pagi Anda sampaikan tadi. Ya, tidak mudah untuk menyatakan itu secara definitif karena bergantung kepada berbagai faktor ya. Yang pertama itu adalah ketahanan Iran sendiri ya kan. Artinya kita lihat dari segi hasrat dia untuk atau the power of will ya, will to resist itu tinggi. Tapi kan perang juga bergantung kepada logistik ekonomi ya, keadaan ekonomi rakyat. Juga di sisi Amerika juga hal yang sama. Jadi kalau semakin ke depan ini faktor-faktor itu bermain, dari situlah baru kita bisa meramalkan atau memprediksi kurang lebih ya bagaimana perang ini dan kapan dia akan berakhir begitu. Baik. Terima kasih atas insight Anda. Kita tentunya harapkan juga yang terbaik ke depannya, terutama
bagi pengaruhnya untuk di Indonesia. Terima kasih Alexius Jemadu, Guru Besar dari Ilmu Politik Internasional UPH telah bergabung sama kami di... Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah meluncurkan gelombang rudal ke-73 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Militer Iran mengklaim gelombang serangan terbaru ini telah menghantam sejumlah situs militer dan keamanan Israel. Pada Sabtu malam, Korps Garda Revolusi Islam Iran menayangkan peluncuran gelombang rudal terbaru mereka, yakni gelombang rudal ke-73 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. IRGC mengatakan gelombang serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan di Arad, Dimona, Eilat, Beersheba, dan Kiryat Gat menggunakan rudal super berat berpemandu presisi Fatah, Qadr, dan Emad serta pesawat nirawak drone. Selain menargetkan sejumlah titik di Israel, gelombang serangan terbaru Iran juga menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sejumlah wilayah berbeda. Sebelumnya pada Sabtu siang, rekaman video menunjukkan peluncuran gelombang rudal ke-72 yang menargetkan sejumlah lokasi di Israel dan armada kelima Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Iran juga mengatakan bahwa mereka terus mengembangkan sistem ofensif dan defensif di dalam negeri. Sementara itu, militer Israel mengatakan telah mengidentifikasi rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel dan sistem pertahanan udara Israel sedang berupaya mencegat ancaman tersebut. Perdana Menteri Inggris telah mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer Inggris. Setelah mendapat izin menggunakan pangkalan militer Inggris, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirimkan pesawat USAF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer mendarat di pangkalan Angkatan Udara militer Inggris. Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom JDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser, dan inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. Pemirsa, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh 4.000 km. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Puluhan
orang di Tel Aviv menuntut operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran dihentikan. Protes terhadap Netanyahu ini diwarnai aksi teatrikal. Para pengunjuk rasa memegang spanduk. Mereka menentang kebijakan perang Israel yang diambil oleh Netanyahu. Selain membentangkan spanduk, para pengunjuk rasa juga menuntut Netanyahu segera diekstradisi ke Den Haag atas kejahatan perang. Selain menolak kebijakan Perdana Menterinya, warga Tel Aviv ini juga tegas mengecam operasi militer Amerika dan Israel terhadap Iran. Unjuk rasa juga diwarnai aksi teatrikal, di mana pengunjuk rasa mengoleskan cat merah yang disimbolkan sebagai pertumpahan darah akibat kebijakan Netanyahu. Protesting because of the war that we are 22 days are still running to the shelter without any aid. Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya, Reni Arumsari. Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel. Rudal Iran juga menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow, that is, I just get, wow. Ketegangan di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran melancarkan serangan rudal yang menghantam fasilitas nuklir Israel di kota Dimona. Serangan ini menjadi salah satu eskalasi paling signifikan dalam konflik terbuka antara kedua negara dalam beberapa pekan terakhir. Rudal Iran menghantam kawasan permukiman dan menyebabkan puluhan orang terluka. Wow. 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 Sejumlah korban mengalami luka serius. Sementara kerusakan bangunan cukup luas akibat ledakan. Iran menargetkan Dimona sebagai balasan atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Natanz. Iran tidak hanya menyerang untuk membalas, namun mengirim pesan strategis tidak ada lagi zona aman bagi Israel, bahkan untuk aset paling rahasia sekalipun. Kota Dimona merupakan pusat penelitian dan tulang punggung program nuklir Israel sejak era 1960-an. Serangan Iran di kota Dimona memiliki arti strategis berlapis.
Pertama, menunjukkan bahwa Iran mampu menjangkau target bernilai tinggi. Kedua, menguji respon Israel tanpa benar-benar memicu bencana nuklir. Ketiga, mengirim pesan ke dunia bahwa keseimbangan kekuatan di kawasan mulai bergeser. Sementara itu, pemirsa, 8 orang tewas dan puluhan orang terluka akibat serangan rudal Iran di Arad, Israel Selatan. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Iran melancarkan serangan rudal ke wilayah selatan Israel. Sebuah rudal hipersonik dengan setengah ton bahan peledak menghantam 3 bangunan tempat tinggal di Arad. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 75 orang terluka dan 2 orang hilang. Ledakan tersebut menyebabkan sedikitnya 8 orang tewas, 75 orang terluka, dan 2 orang hilang. Pasukan tentara Israel membantu mengevakuasi orang-orang yang terluka dari bawah reruntuhan. Sementara tim penyelamat dan pertahanan sipil melanjutkan operasi di berbagai lokasi. Sedangkan rumah sakit di Beersheba kewalahan menerima korban luka. Otoritas Israel menyatakan keadaan darurat di tengah kekhawatiran akan banyaknya orang hilang. Masyarakat diminta pergi ke rumah sakit dan menyumbangkan darah. Serangan tersebut menegaskan superioritas rudal Iran dalam perang melawan Israel dan Amerika Serikat. Israel mengakui beberapa rudal Iran menembus pertahanan mereka dan memungkinkan rudal seberat ratusan kilogram menghantam langsung wilayah Israel. Serangan udara Amerika Serikat dan Israel merusak fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran. Rumah sakit Imam Ali di Andimas tak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Ketegangan di wilayah Timur Tengah semakin memuncak setelah fasilitas kesehatan di wilayah barat daya Iran mengalami kerusakan berat akibat serangan udara yang diduga dilancarkan pihak Amerika Serikat atau Israel. Serangan tersebut menghantam rumah sakit Imam Ali di Andimes. Peralatan medis di dalam ruangan dan laboratorium rumah sakit hancur. Rumah sakit tidak dapat menerima pasien hingga perbaikan selesai. Menurut data Kementerian Kesehatan Iran, sejak konflik dimulai hampir 21.000 orang terluka. Sementara 7 rumah sakit dan 36 ambulans mengalami kerusakan. Rudal Iran dilaporkan menghantam bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. 23 orang terluka dalam serangan tersebut. Rudal Iran dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Dimona, Israel Selatan. Sedikitnya 23 orang terluka dalam serangan tersebut. 2 korban termasuk seorang anak dalam kondisi stabil, sementara 21 lainnya mengalami luka ringan sebagian besar akibat terkena pecahan peluru. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah, begitu pula dengan kendaraan yang terparkir di sekitar lokasi terdampak. Tim darurat segera merespons untuk membantu warga dan mengamankan area tersebut. Televisi pemerintah Iran melaporkan bahwa pasukan rudal Iran menargetkan Dimona sebagai tanggapan atas serangan musuh terhadap fasilitas nuklir Natanz. Ketegangan di Timur Tengah meningkat sejak operasi gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap target Iran pada 28 Februari yang dilakukan di tengah perundingan diplomatik yang sedang berlangsung untuk membatasi program nuklir dan rudal Iran.
Teheran menanggapi dengan serangan terhadap posisi militer Israel dan Amerika Serikat dengan ledakan dilaporkan terjadi di berbagai negara teluk. Serangan rudal kembali menghantam wilayah utara Israel. Pecahan rudal yang diduga diluncurkan oleh kelompok Hizbullah menghantam kawasan permukiman di Malot dan melukai 9 orang. Ledakan dahsyat dilaporkan terjadi di permukiman Malot, Israel Utara usai pecahan rudal yang diluncurkan oleh kelompok Hizbullah Lebanon menghantam sejumlah titik. Warga menggambarkan getaran hebat yang mengguncang gedung hunian saat serangan berlangsung. Nampak kerusakan signifikan mulai dari jendela pecah, lubang di dinding, hingga puing-puing dan perabot rumah tangga berserakan di dalam rumah warga. Petugas darurat menyebut sedikitnya 4 titik jatuh teridentifikasi di dalam kota, dengan 3 diantaranya merupakan hantaman langsung ke bangunan tempat tinggal. Otoritas tempat pun membuka pusat bantuan bagi warga yang rumahnya terdampak. שמענו אזעקה, נכנסנו לממ"ד. אחרי 3 שניות שהיינו בממ"ד שמענו בום, ממש כל הבניין רעד. ישר יצאתי לבחוץ לסרוק, הסתכלתי פה מסביב, השכנים נתקעו בדלת, ישר פרצתי להם את הדלת. ואז הסתכלנו פה למעלה, בבניין ממול, ראינו שם ממש עשן וזה, באו טיפלו בהם. מהעוצמה, עפו רסיסים פה לכל האזור, פגעו פה ברכבים, אפילו ברכב שלי גם נכנס רסיס, והעיקר שכולם חיים ובריאים. Diketahui kelompok Hizbullah Lebanon memulai operasi Devoured Straw sejak 12 Maret lalu sebagai balasan atas agresi Israel terhadap Lebanon. Perdana Menteri Inggris telah mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan militer milik Inggris. Setelah mendapat izin menggunakan pangkalan militer Inggris, Angkatan Udara Amerika Serikat mengirimkan pesawat USAF C-130 Hercules dan pesawat pembom B-1 Lancer mendarat di pangkalan Angkatan Udara militer Inggris. Pesawat C-130 Hercules milik militer Angkatan Udara Amerika Serikat sedang menurunkan bom JDAM atau bom berpemandu GPS yang dilengkapi dengan pemandu laser dan inersial alias bom pintar. Kedatangan pesawat-pesawat Amerika Serikat ini terjadi setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth mengatakan bahwa serangan terhadap Iran akan meningkat. Tak hanya pesawat USAF C-130 Hercules Amerika Serikat, tapi juga pesawat pembom B-1 Lancer terlihat terbang dari pangkalan udara militer Inggris. The United States has requested permission to use British bases for that specific and limited defensive purpose. We have taken the decision to accept this request to prevent Iran firing missiles across the region, killing innocent civilians, putting British lives at risk, and hitting countries that have not been involved. Sementara itu, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Peluncuran rudal ini menempuh 4.000 kilometer. Usai Inggris mengizinkan Amerika Serikat memakai pangkalan udara militernya, Iran meluncurkan 2 rudal balistik jarak jauh ke pangkalan Inggris di Diego Garcia, Samudra Hindia. Rudal yang diluncurkan kemungkinan besar adalah Khorramshahr 4, sebuah rudal balistik Iran yang sangat canggih. Peluncuran rudal ini merupakan pertama yang dilakukan oleh Iran. Diperkirakan rudal balistik Iran jarak jauh ini menempuh 4.000 km menuju pangkalan Inggris di Diego Garcia. Atas serangan ini, tidak satupun rudal mengenai pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris. Peluncuran rudal jarak jauh Iran dilakukan pertama kalinya oleh militer Iran dengan jarak tempuh rudal ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh 4.000 kilometer. Pemirsa, kita lihat
Rudal yang diluncurkan oleh pasukan militer Iran ke pangkalan militer gabungan Amerika Serikat Inggris menempuh jarak yang cukup jauh ke Diego Garcia, Samudra Hindia dengan mencapai 4.000 km. Operasi peluncuran rudal balistik ini dilakukan pertama kali oleh militer Iran. Ya, sementara itu pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik usai Iran mengencarkan serangan ke Israel hingga puluhan orang terluka. Selain itu, ia juga mengomentari soal Iran meluncurkan rudal 4.000 km ke Diego Garcia. Fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on the European country, Cyprus. They are putting everyone in their sights. And fourth, they're stopping a maritime international route, energy route, and trying to blackmail the entire world. What more proof? Pemirsa, Iran diprediksi tidak akan membuka Selat Hormuz meskipun Amerika mengancam akan menyerang situs nuklir Iran. Hal ini disampaikan pengamat intelijen dan terorisme Ridwan Habib dalam program iNewsroom. Ya, memang ancaman Trump ya, 48 jam, 2 hari lagi kalau memang Selat Hormuz tidak dibuka Iran, mereka mengancam akan menyerang pembangkit listrik dan pembangkit energi Iran. Tetapi itu dijawab dengan sangat tenang oleh Iran melalui Menteri Luar Negerinya. Iran menyatakan bahwa mereka siap membuka Selat Hormuz asalkan Amerika membayar mengganti rugi semua kerugian perang yang diakibatkan oleh serangan mereka. Dan tampaknya ini akan membuat situasi Trump makin terjepit dan sulit. Karena kalau Amerika itu mengikuti tuntutan Iran, tentu saja citra politik Trump di dalam negeri akan jatuh. Bahkan kemungkinan dia bisa dilakukan semacam impeachment ya, atau upaya untuk menggulingkan Trump di dalam negerinya. Jadi kami teman-teman yang belajar tentang kajian strategi intelijen meyakini tampaknya opsi itu tidak akan dilakukan oleh Trump. Karena kalau dia mengakui Iran dan membayar ganti rugi kerugian akibat perang ini, itu sama saja mengaku kalah, Diandra. Oke. Nah, jika dilihat dari indikator intelijen militer nih, apa parameternya bahwa seberapa valid nih Amerika menang perang melawan Iran? Oh, sama sekali tidak valid ya, Diandra ya. Karena ini hari ke-22, tadi sudah disampaikan Diandra di pembuka bahwa Iran berhasil meluncurkan 2 Intermediate Range Ballistic Missile atau IRBM dengan jarak jangkau 4.000 km. Memang tidak berhasil mengenai sasaran. Tetapi bahwa Iran masih bisa mempunyai kemampuan meluncurkan IRBM dengan kapasitas jelajah 4.000 km. Itu menunjukkan bahwa kapasitas militer mereka masih baik-baik saja. Termasuk yang terbaru kan dia juga menyerang Dimona ya. Dimona, pembangkit listrik, pembangkit nuklir, power plant nuklir Israel di Dimona, Israel Selatan. Dan rudalnya masuk artinya dia bisa menembus Iron Dome dan David Sling sehingga meledak di tanahnya Israel. Ini menunjukkan bahwa memang Iran sudah menemukan formula yang tepat untuk membongkar Iron Dome yang katanya paling hebat itu. Oke. Nah, kalau misalnya dilihat juga nih, apakah klaim kemenangan dari US ini hanya seperti operasi psikologis kah untuk mempengaruhi opini publik global? Ya, itu sebenarnya semacam bluffing ya, bluffing dan tekanan Trump kepada Iran, pada pemerintah Iran agar ketakutan. Tetapi mereka lupa bahwa Iran ini sudah didukung oleh rakyatnya secara kuat dan militer mereka juga masih mempunyai resources yang luar biasa. Walaupun pucuk pimpinannya satu persatu dibunuh oleh Israel dan Amerika, tetapi stok-stok kolonel-kolonel mereka masih sangat banyak. Dan strategis mereka, ilmuwan-ilmuwan mereka juga sangat banyak. Jadi tampaknya Iran masih sangat akan bertahan, Diandra. Termasuk pernyataan terbaru dari juru bicara parlemen Iran, Mohammad Ghalibaf, yang mengatakan bahwa Iran mempunyai formula rahasia yang akan dikeluarkan dalam 2 kali 24 jam ke depan. Jadi ini ada ancaman Trump 2 hari ke depan. Di sisi lain Iran juga mengancam, tanda petik ya,
kita akan mengeluarkan, Iran akan mengeluarkan senjata rahasianya dalam 48 jam. Jadi makin seru perang ini. Baik, jadi kalau misalnya Anda melihat keduanya sama-sama mengancam, ini eskalasinya akan seperti apa? Eskalasinya yang jelas pasti akan meningkat drastis dalam 2 kali 24 jam. Termasuk ada laporan yang menyatakan bahwa kapal-kapal peluncur cepat, semacam frigate gitu ya, itu sudah keluar dari basis-basis pangkalan-pangkalan militer Iran, dan itu menuju ke kapal induk Amerika Serikat, dan dia mempunyai kemampuan yang cukup kuat untuk melakukan yang disebut dengan kamikaze ship. Kamikaze ship itu artinya dia menabrakkan kapalnya di kapal induk untuk menjadi bom. Dan ini kalau itu dilakukan, tampaknya memang dalam 48 jam terakhir ini adalah saat-saat paling menentukan apakah Amerika akan kalah dan mundur, ataukah ada dinamika baru yang akan terjadi. Baik, ini kan AS bluffing terus begitu ya Mas? Mereka merasa ini sudah menang, tapi justru menolak gencatan senjata. Anda melihatnya bagaimana? Yang menolak gencatan senjata sebenarnya Iran ya, Diandra ya. Iran menyatakan kalau Anda mau gencatan senjata, syarat utamanya adalah mengganti semua kerugian perang yang diakibatkan oleh Israel dan Amerika. Jadi ini syarat yang cukup berat, karena ketika Trump melakukan itu, maka otomatis dunia akan mengatakan bahwa yang menang Iran. Dan ego Trump tampaknya tidak akan mengambil pilihan itu. Baik, kalau Anda melihat sejauh mana sih Mas Ridwan kemampuan militer Iran ini benar-benar melemah gitu. Dan tadi kan juga dikatakan Iran ini mengancam bahwa ada kemungkinan seperti masih ada kekuatan tersembunyi, masih banyak juga kolonel-kolonelnya, walaupun saat kemarin ini pucuk pimpinan tertinggi Iran sempat gugur, kemudian diganti lagi, tapi juga belum pernah tampil di publik. Anda melihatnya bagaimana kekuatan militer Iran ini? Dalam teori perang Clausewitz itu yang disebut menang perang itu 3 diantara. Pertama adalah mengganti pemerintahan lawan, kedua adalah membuat militer lawan tidak bisa melawan balik, yang ketiga adalah membuat lawan menyetujui penyerang. Tiga-tiganya Amerika gagal. Pertama, militernya masih bisa menyerang, militer Iran masih bisa menyerang. Yang kedua, pemerintahnya sama sekali tidak berubah, masih bisa menyatakan perlawanan. Yang ketiga, rakyat Iran turun ke jalan merayakan Idul Fitri dengan bendera-bendera yang mengancam Amerika, dengan menyatakan death to Amerika, dan itu tidak cuma di satu kota, hampir di 31 provinsi di Iran pada saat malam takbiran Idul Fitri semua keluar dan semuanya menghujat Amerika. Jadi dalam teori perang Clausewitz, tiga-tiganya Amerika belum bisa mewujudkan. Artinya 22 hari perang dengan biaya $30 billion itu tidak berpengaruh apapun bagi kemenangan Trump dan Amerika. Sebaliknya, di Iran justru menunjukkan superpower dia di kawasan, yang itu membuat negara-negara Teluk sangat ketakutan ya, termasuk juga Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, itu ketakutan luar biasa karena ternyata Iran benar-benar menunjukkan daya tahan yang cukup tinggi. Oke, nah kalau misalnya kita lihat juga tadi sempat ada cuplikan mengenai hubungan antara Amerika Serikat dan juga Inggris yang memperbolehkan pangkalan militernya dipakai oleh Amerika Serikat. Anda melihat konflik ini sudah masuk ke fase eskalasi berbahayakah yang berpotensi melibatkan kekuatan besar dunia lainnya? Ya, kalau Inggris itu masuk berarti kita bisa sebut bahwa NATO dan Uni Eropa akan terlibat. Ini akibatnya justru makin parah karena Iran berarti akan mendapatkan lawan baru. Iran akan membuat Inggris sebagai target mereka. Artinya kepentingan bisnis Inggris yang berada di kawasan Timur Tengah juga berhak diserang oleh Iran. Yang selama ini Iran hanya menyerang kepentingan Amerika dan Israel di Timur Tengah. Misalnya pangkalan Amerika di Bahrain, kemudian beberapa konsulat Amerika di beberapa negara Teluk. Tapi ketika Inggris menyatakan dia bergabung, otomatis berarti kepentingan Inggris di Timur Tengah akan bisa diserang Iran, dan itu akan sangat merugikan Inggris. Oke. Kalau misalnya Inggris dan juga NATO bergabung begitu, apakah Rusia dan juga China sebagai sekutu dari Iran akan kemungkinan bergabung juga? Kalau Rusia, saya kira begitu NATO dan Uni Eropa mengumumkan terlibat, Rusia pasti akan memperkuat serangan di Ukraina, karena ini berarti ada medan perang yang kosong. Selama ini NATO dan Uni Eropa dan Inggris ini membackup Ukraina supaya dia bisa melawan asimetrik
terhadap Rusia. Begitu konsentrasi NATO dan Uni Eropa itu bergerak ke arah Timur Tengah, otomatis medan perang di Ukraina menjadi lebih longgar. Dan itu akan dimanfaatkan Rusia semaksimal mungkin, karena mereka sudah hampir 3 tahun ya perang dengan Ukraina dan belum berhasil. Tampaknya itu yang akan diambil. Mengenai Beijing, tampaknya mereka sedang mengkalkulasi ulang, apalagi setelah rudal-rudal Patriot yang sebelumnya THAAD namanya TH-8D yang berada di Korea Selatan di provinsi Cheongju dipindahkan oleh Amerika ke Timur Tengah. Akibatnya wilayah Pasifik itu kosong dan itu menguntungkan Beijing untuk melakukan tindakan mereka ke Taiwan. Baik, kemudian Anda melihatnya di sini apakah ada indikasi bahwa konflik ini tuh bisa berkembang menjadi proxy war regional yang juga lebih luas di Timur Tengah atau mungkin bahkan lebih luas lagi dengan melibatkan dunia yang lainnya, kekuatan lain? Ya, selama ini Menteri Luar Negeri Iran kan sudah menjelaskan ya bahwa negara-negara Timur Tengah itu adalah saudara Iran. Mereka sebenarnya tidak akan diserang. Yang diserang itu adalah kepentingan Amerika dan Israel yang berada di negara-negara itu. Tetapi tampaknya, Diandra, negara-negara teluk, negara-negara Timur Tengah yang lain, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, tampaknya itu lebih takut kepada Trump ya, lebih takut kepada Trump daripada mereka mau membantu Iran. Dan ini sebenarnya sungguh disayangkan karena kalau negara-negara itu bergabung, itu yang disebut dengan Wahdatul Ummah atau persatuan umat, saya kira perang ini bisa diakhiri dengan cepat karena pasti Trump akan mengkalkulasi, menghitung ulang kerugian dia kalau melibatkan negara-negara teluk itu. Tapi sayangnya ya Arab Saudi bahkan hari ini menyatakan persona non grata kepada personel-personel kedutaan Iran. Yang ini sungguh sangat disayangkan Arab Saudi justru secara kasarnya mengusir diplomat-diplomat Iran dari Arab Saudi, dan ini mengikuti langkahnya Uni Emirat Arab yang sudah menutup sekolah-sekolah Iran di Dubai dan di beberapa kota di Uni Emirat Arab. Kalau ini akan terus dilakukan, saya kira Iran justru makin kuat dan mereka makin mendapatkan simpati internasional karena dia makin Anda kembali menyaksikan Breaking News pemirsa. Mendekati minggu keempat eskalasi konflik di Timur Tengah, Korps Garda Revolusi Islam Iran menyatakan telah meluncurkan gelombang rudal ke-73 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. Militer Iran mengklaim gelombang serangan terbaru ini telah menghantam sejumlah situs militer dan keamanan Israel. Pada Sabtu malam, Korps Garda Revolusi Islam Iran menayangkan peluncuran gelombang rudal terbaru mereka, yakni gelombang rudal ke-73 sebagai bagian dari operasi True Promise 4. IRGC mengatakan gelombang serangan terbaru ini telah menghantam situs militer dan keamanan di Arad, Dimona, Eilat, Beersheba, dan Kiryat Gat menggunakan rudal super berat berpemandu presisi Fatah, Qadar, dan Emad serta pesawat nirawak drone. Selain menargetkan sejumlah titik di Israel, gelombang serangan terbaru Iran juga menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di sejumlah wilayah berbeda. Sebelumnya pada Sabtu siang, rekaman video menunjukkan peluncuran gelombang rudal ke-72 yang menargetkan sejumlah lokasi di Israel dan armada kelima Amerika Serikat di Timur Tengah. Militer Iran juga mengatakan bahwa mereka terus mengembangkan sistem ofensif dan defensif di dalam negeri. Sementara itu, militer Israel mengatakan telah mengidentifikasi rudal-rudal yang diluncurkan dari Iran menuju wilayah Israel dan sistem pertahanan udara Israel sedang berupaya mencegat ancaman tersebut. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد يا فاطمة الزهراء يا فاطمة الزهراء کمکم کن کمکم کن يا فاطمة الزهراء. Detik
Detik-detik serangan udara Israel dan Amerika Serikat di Iran terekam kamera amatir warga. Belum diketahui lokasi persis serangan ini maupun korban jiwa akibat serangan. Perekam video pun tidak diketahui nasibnya. Namun terdengar korban menyebut nama Tuhan sebelum telepon genggamnya tiba-tiba mati. Setelah 3 pekan perang, setidaknya lebih dari 1.400 warga Iran tewas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Fatimi Zahra. Sebuah jet tempur diduga F-15 milik Amerika Serikat dilaporkan jatuh di wilayah Kuwait. 2 pilot Amerika Serikat selamat. Jatuhnya pesawat jet tempur F-15 ini saat Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran. Jet tempur F-15 ini diduga terkena tembakan sistem rudal Patriot yang digunakan oleh Kuwait, sekutu Amerika Serikat. Sebelum ditembak jatuh, pesawat jet tempur F-15 milik Amerika ini terlihat melepaskan flare untuk menghindari serangan misil. Pada serangan tersebut, terlihat 2 pilot berhasil menyelamatkan diri menggunakan parasut. Ya, jet tempur F-15 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur superioritas udara generasi paling canggih dan serbaguna di dunia. Selain itu, F-15 menjadi salah satu tulang punggung kekuatan angkatan udara Amerika Serikat. Jet tempur F-15 Amerika Serikat adalah salah satu pesawat tempur superioritas udara generasi paling canggih dan serbaguna di dunia. Jet tempur F-15 ini bisa membawa 12 rudal ke udara. Tak hanya bisa mengangkut rudal, F-15 milik Amerika Serikat ini dilengkapi radar terbaru, sistem peperangan elektronik, dan memiliki kokpit digital. Jet tempur F-15 ini juga mampu terbang lurus ke atas dan bermanuver dengan kecepatan tinggi. Selain itu, jet tempur F-15 tetap menjadi salah satu tulang punggung kekuatan udara Amerika Serikat. Sebelumnya pemirsa, satu jet tempur F-35 milik Amerika Serikat diduga jatuh usai dihantam misil pertahanan udara Iran. Garda Revolusi Iran mengklaim berhasil menembak jet F-35 tersebut hingga rusak parah. Jika kerusakan terkonfirmasi, ini menjadi kali pertama Iran berhasil menyerang jet senilai $100 juta Amerika Serikat tersebut. Hal ini berbalik dengan klaim dari juru bicara Pusat Komando Amerika Serikat. Jet tempur F-35 dilaporkan terpaksa mendarat karena keadaan darurat. Badan pesawat dan pilot pun mendarat dengan selamat. Ya, pesawat siluman jet F-35 milik Amerika Serikat merupakan generasi kelima yang mematikan dan memiliki kemampuan sulit untuk dideteksi radar musuh. Jet F-35 juga memainkan peran penting dalam pertahanan Amerika, terutama dalam menghadapi ancaman musuh. Jet tempur siluman F-35 adalah pesawat tempur generasi kelima yang diproduksi oleh Amerika Serikat. Pesawat ini dikenal dengan kemampuan silumannya yang bisa menghindari deteksi radar. Hal ini memungkinkan pilot untuk masuk ke wilayah udara lawan tanpa terdeteksi. Selain itu, pesawat ini memiliki radar canggih dan sistem sensor yang menggabungkan data dari berbagai sumber. F-35 juga dapat membawa 7 ton bom dan rudal termasuk bom pintar dan rudal udara ke udara.
Amerika Serikat dan Israel kembali melancarkan serangan udara diduga menyerang salah satu depot senjata di Dezful, Iran. Terlihat ledakan besar serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Serangan besar tersebut terekam oleh ponsel milik warga. Ledakan dahsyat ini membuat sejumlah wilayah terdampak. Komandan Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim bahwa mereka telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran sejak 28 Februari lalu. Took out Iranian military infrastructure, demonstrating the U.S. military's unmatched reach and lethality. We are taking out thousands of Iranian missiles. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video terbaru serangan terhadap 130 kapal laut Iran. AS mengklaim bahwa serangan ini merupakan penghancuran angkatan laut terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Selain itu, Amerika Serikat juga menyatakan bahwa pada minggu ini mereka telah menggunakan bom seberat 2.500 kg untuk menyerang fasilitas bawah tanah di sepanjang garis pantai Iran. Over a 3-week period since World War II has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy. So far, we've struck over 8,000 military targets, including 130 Iranian vessels, constituting the largest elimination of a navy over a 3-week period since World War II. Pemirsa, serangan rudal Hizbullah kembali menghantam wilayah utara Israel menyebabkan 1 orang tewas dan sejumlah kendaraan terbakar. Seorang warga sipil dilaporkan tewas setelah serangan rudal Hizbullah menghantam sejumlah kendaraan di komunitas Miskaf Am di perbatasan utara Israel menyusul serangan pada hari Minggu. Rekaman video menunjukkan 2 kendaraan dilalap api, sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan kobaran api. Korban yang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggal di tempat kejadian setelah dievakuasi dari salah satu kendaraan yang terbakar. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya, Renia Rusari. Presiden Donald Trump memberikan ultimatum kepada Iran untuk segera membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam. Jika hal tersebut tidak terlaksana, maka Amerika Serikat akan menghancurkan berbagai pembangkit listrik milik Iran. Eskalasi perang Israel-Amerika Serikat dengan Iran kian bertambah panas dengan ditutupnya Selat Hormuz oleh Iran. Koridor strategis ini jelas mengancam distribusi minyak mentah melalui perairan Selat Hormuz terhadap produsen minyak serta LNG di Timur Tengah. Atas penutupan Selat Hormuz ini membuat Donald Trump mengancam Iran untuk segera membuka Selat Hormuz dalam waktu 48 jam melalui kutipan di akun sosial media pribadinya. Militer Amerika Serikat mengklaim telah menyiapkan langkah besar untuk melumpuhkan kekuatan Iran. Amerika Serikat juga melemahkan kendali Iran atas Selat Hormuz, jalur vital bagi perdagangan internasional seperti pengiriman minyak. Kepala Komando Pusat Amerika Serikat Laksamana Brad Cooper mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyerang lebih dari 8.000 target Iran termasuk 130 kapal sejak dimulainya operasi tempur pada 28 Februari 2026.
Cooper juga mengklaim kemampuan Iran menyerang kapal di Selat Hormuz telah menurun setelah jet tempur Amerika Serikat menjatuhkan bom seberat 2.300 kg di fasilitas bawah tanah pesisir Iran yang menyimpan rudal jelajah anti kapal dan peluncur bergerak. Serangan tersebut juga menghancurkan situs pendukung intelijen dan relay radar rudal yang digunakan untuk memantau pergerakan kapal. Iran has lost significant combat capability over the last 3 weeks. We are taking out thousands of Iranian missiles, advanced attack drones, and all of Iran's navy, which they use to harass international shipping. Their navy is not sailing, their tactical fighters are not flying, and they've lost the ability to launch missiles and drones at the high rates seen at the beginning of the conflict. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang dan menghancurkan pembangkit listrik Iran jika akses lewat Selat Hormuz tidak dibuka dalam waktu 48 jam. Militer Iran membalas akan menargetkan semua infrastruktur energi milik Amerika Serikat di kawasan tersebut jika infrastruktur bahan bakar dan energi Iran diserang. Tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Rekan Netanyahu menulis akan mengenang sosok kepemimpinan Netanyahu yang kemudian disimpulkan warganet bahwa benar Netanyahu telah tewas. Isu tewasnya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian santer. Lama tak muncul secara resmi di depan awak media, terbaru pada 17 Maret 2026 Netanyahu kembali muncul. Netanyahu memberikan ucapan selamat Festival Cahaya, membantah isu kematiannya akibat serangan Iran. Sebelumnya pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Kecurigaan bahwa Benjamin Netanyahu tewas kian mengerucut. Rekan Netanyahu di akun X menyebut sosok Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, akan dikenang dalam sejarah. Warganet pun kini mempertanyakan maksud dari cuitan rekan Netanyahu yang menyebut sosok Netanyahu akan dikenang. Karena jika mengenang sosok seseorang, bisa diartikan orang tersebut sudah tiada. Ya, keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menuai kecurigaan. Warganet bahkan membagikan hasil kecanggihan artificial intelligence atau AI mengganti wajah Netanyahu dengan tokoh lain. Keberadaan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dipertanyakan publik setelah 2 kali kemunculannya menuai kecurigaan. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun publik dibuat curiga dengan bentuk gigi, hidung, dan jumlah jari yang tak wajar hingga menyebut video Netanyahu tak asli, dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Menjawab kecurigaan publik yang menuding Netanyahu telah tewas dan membuat video dengan AI, 15 Maret 2026, ia kembali muncul di kedai kopi. Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya sedang menikmati kopi. אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. חושב של המסר לאנשים שיוצאים... Namun dugaan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah tewas malah semakin menguat usai ia merilis video di kedai kopi. Warganet membagikan hasil dari artificial intelligence atau AI dengan berbagai wajah tokoh yang berbeda, mulai dari Presiden Prancis hingga Presiden Ukraina. Sebelumnya rumor Netanyahu tewas disebarkan media Iran setelah beberapa hari Netanyahu tak muncul ke publik.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali muncul ke publik dan menegaskan bahwa dirinya masih hidup. Meski demikian, warganet mencurigai video tersebut adalah buatan Artificial Intelligence atau AI. Foreign press. First of all, I just want to say, I'm alive. And you're all witnesses. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menepis kabar kematiannya yang viral di media sosial dengan menyatakan dirinya masih hidup. Dalam keterangan persnya, Netanyahu menegaskan dirinya masih hidup dan meminta publik tidak terpengaruh oleh informasi palsu. Ia juga menyebut kabar kematiannya adalah berita palsu sebelum memberikan keterangan mengenai operasi militer yang tengah berlangsung di Iran. First of all, I just want to say, I'm alive. And you're all witnesses. And now that I dispatched this piece of fake news, I want to give you an update on Operation Roaring Lion. Under President Trump's visionary leadership, America and Israel are acting together in Iran with great determination and unprecedented strength. Meski demikian, sejumlah warganet meyakini video yang diunggah juga merupakan hasil rekayasa Artificial Intelligence atau AI. Warganet memandang ada kejanggalan pada lengan baju di pergelangan tangan kiri Netanyahu. Ya, setelah dirumorkan tewas, kemunculan kembali Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu lewat sejumlah video membuat heboh publik. Banyak yang meyakini video tersebut hasil AI atau Artificial Intelligence. Sementara Netanyahu sendiri memastikan dirinya belum tewas. Lalu apa kata pengamat mengenai video tersebut? Berikut pernyataan Firman Kurniawan, pengamat budaya dan komunikasi digital AI. Sampai nomor 1 dan 4 saya lebih cenderung dengan mata saya itu artificial intelligence. 1 sampai 4 yang mana nih? Boleh didetail? 1 dan 4. Yang tadi minum kopi di kafe ya? Sorry, 1 dan 4. Oke. 1 dan 4. Dan 4 itu artificial intelligence. Oke. Tapi yang 2 dan 3 minum kopi itu asli. Itu asli, bukan artificial intelligence. Cuman memang yang mengganggu waktu minuman itu sudah diseruput, itu kopinya masih utuh. Nah, ini yang agak membingungkan atau membuat sanksi. Tapi yang ketiga itu jelas asli. Yang ketiga di bukit ketemu perempuan-perempuan dan ngomong sama orang-orang itu asli. Videonya. Tapi bisa jadi pembicaraannya itu ditimpa dengan berarti itu adalah video yang lama, bisa jadi, atau video dalam konteks yang lain, tapi ditimpa dengan pembicaraan yang seakan-akan relate dengan keadaan hari ini. Nah, tapi videonya itu sendiri asli yang ketiga. Oke, saya ingin breakdown satu persatu nih, Pak Firman. Tadi yang menurut Anda dugaan kuatnya adalah AI, apa saja indikasinya? Kalau yang nomor 1 dan 4 itu gerakannya itu tidak alamiah, selain yang nomor 1 jarinya memang 6, walaupun oleh pihak resmi di Israel disebut itu adalah ilusi optik, tapi kalau kita lihat hal yang lainnya, gerakan tubuhnya ini tidak wajar, terlalu kaku, dan mungkin juga sangat rapi. Nah, ini sebagai manusia yang alamiah ini kayaknya nggak alamiah, ini hasil prompt dari artificial intelligence. Sedangkan yang keempat itu juga gerakan tangannya tidak alamiah, yang memberikan ucapan festival cahaya kepada warga Iran, itu gerakannya nampak tidak alamiah. Gerakan mulutnya juga beberapa bagian tidak sinkron dengan kata-kata yang diucapkan. Artinya video sebagian besar yang diduga artificial intelligence yang sedang konferensi pers begitu Pak ya, dengan gerakan tangan polanya seperti itu, yang tadi Anda bilang kalau manusia sebenarnya lebih dinamis untuk menggerakkan tangannya begitu Pak? Betul sekali. Selain itu apa lagi indikator yang bisa dilihat dan dibedakan Pak? Kalau dari sisi warna dan pencahayaan seperti apa? Warna dan pencahayaan nampak alami sih.
tidak terlihat ada kejanggalan di situ. Saya lebih melihat gerakan-gerakan tubuhnya bersifat robotik seperti itu. Oke, kalau ekspresi juga bisa terlihat Pak ya bahwa itu AI? Ya cenderung datar dan kalau kita kaitkan antara kata-kata yang diucapkan dengan wajahnya ada beberapa bagian yang tidak cocok gitu. Ini penglihatan tanpa alat ya Mas, penglihatan mata awam. Oke. Kalau dari analisa Anda, mengapa kemudian video rekayasa AI ini sengaja ditampilkan, Pak? Terutama yang bagian Netanyahu sedang konpres, kemudian juga sedang menyampaikan pernyataan. Kenapa harus AI? Ya ini bisa jadi dalam strategi perang kan dia tidak perlu atau tidak ingin diketahui posisinya di mana, sehingga dalam hal yang dikaitkan dengan keberadaan di suatu posisi justru dengan menggunakan artificial intelligence. Jadi kalau pihak musuh mengetahui Pak Netanyahu lagi memberikan konferensi pers di gedung ini, bisa menjadi target penyerangan. Nah, dalam urusan itu dibuatlah pakai artificial intelligence. Tapi di lokasi-lokasi yang acak tadi seperti di atas bukit atau di kafe itu kan tidak dengan segera diketahui lokasinya. Ini ada di mana, titik koordinatnya berapa dan sebagainya. Jadi dia berani itu pakai yang alamiah. Oke. Nah, yang menarik juga dalam video yang saat ini sedang kita tampilkan, yang Netanyahu sedang minum kopi di sebuah kafe. Tadi benar seperti Anda katakan Pak Firman, yang mengganggu masyarakat yang menontonnya adalah ketika kopinya tidak berkurang sama sekali, padahal sudah diminum gitu. Nih, ini apa analisa Anda? Betul. Nah, itu yang mengganggu. Tapi lain gerakan dia ngobrol, kemudian ada orang yang menjadi latar belakang dan orang itu bergerak. Itu saya bayangkan kalau harus di-prom sebetul itu sangat sulit. Nah, jadi saya dengan melihat indikasi-indikasi yang ada di latar belakang dan gerakan-gerakan, kemudian respon menjawab pertanyaan, itu cenderung alamiah. Ya, itu tadi kemudian yang satu-satunya mengganggu ketika 2 kali nyeruput kopi tapi tidak berkurang, atau ada bekas kopi di bibirnya Netanyahu. Sebelumnya pemirsa, keberadaan Perdana Menteri Israel dipertanyakan publik setelah kemunculannya menuai kecurigaan. Publik menemukan berbagai kejanggalan, mulai dari jari 6 hingga cincin yang hilang. Menjawab pertanyaan publik tentang keberadaannya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu gencar mengeluarkan video di sejumlah platform. Dalam video yang diunggah pada 12 Maret 2026, Benjamin Netanyahu muncul ke publik usai dikabarkan terluka dan tewas akibat serangan Iran. Namun videonya dianggap janggal. Jari Netanyahu terlihat ada 6 di tangan kanan. Dianggap tak wajar, publik pun menyebut video Netanyahu dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Pada 16 Maret 2026, unggahan Netanyahu di akun pribadinya juga menyita perhatian publik. Ia muncul menyapa warga di sekitar kedai kopi. Namun, lagi-lagi warganet dibuat curiga dan menuding video yang dibagikan dibuat dengan artificial intelligence atau AI. Karena cincin di jari Netanyahu terlihat tak nyata. Di awal terlihat, namun saat bergerak cincin di jari kirinya hilang. Netanyahu juga sempat mengeluarkan video bersama Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, di media sosial miliknya. Namun lagi-lagi publik dibuat curiga karena jari Netanyahu saat bersalaman berjumlah 4. Netizen pun menduga video Netanyahu dibuat dengan AI